pimpinan rapat, para anggota dewan, aspek unsur pemerintah, pada rekan-rekan di LSM Sidik dan kepada rekan-rekan sejawat yang telah hadir di sini. Saya mewakili Rumah Sakit Adi Sampin. Jadi pada dasarnya sebelumnya kami tidak menerima, Pak, tidak menerima kepada pelayanan COVID-19 ini. Namun dengan dilayangkannya surat SK Pak Bupati, kami dengan sigap saat itu menyiapkan ruangan. Namun saat itu alhamdulillah kami mendapat koordinasi langsung dari Dinkes melalui Bu Sekdis waktu itu kumpul, bahwasanya ditetapkan mengenai kriteria ruangan isolasi. Jadi kalau tadi saya tangkap, ini biar tidak kemana-mana, saya coba menengahi gitu ya. Maksudnya seperti apa SOP-nya? Sebetulnya sudah dijelaskan di PMK 413 dan 466 ya, yang disampaikan di Dinkes saat itu dibahas bersama-sama dengan verifikator sebelum ke Dinkes, yakni BPJS. Nah itu. Jadi saya rasa ada banyak kemudahan bagi kami selaku pelaksana di Rumah Sakit Penanggulangan COVID mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit ya. Termasuk tadi bapak-bapak, rekan-rekan menanyakan mengenai ketentuan isolasi seperti apa. Ketentuan isolasi satu orang satu kamar, satu orang dengan kriteria kamar 4 kali 3 meter itu jelas dicantumkan ya Dok, di poin-poin di Permenkes itu. Maka dari itu kaitannya dengan ruang isolasi, saya rasa mengenai ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan oleh Dr. Jaini mengenai PPI atau penanggulangan dan pengendalian infeksi itu saya rasa tidak jauh berbeda ya antara rumah sakit satu dengan yang lain. Namun demikian barangkali mengenai ketentuan rumah sakit darurat, nah ini yang sedikit berbeda barangkali ya Dr. Jaini ya dengan rumah sakit penanggulangan COVID ya. Itu barangkali. Dan kemudian perlu saya klarifikasi nih kepada Pak Ketua, bahwasanya kami rumah sakit sebetulnya hanya melaksanakan langkah-langkah ketentuan syarat klaim. Jadi bukan kami yang mengajukan nilai nominal harus begini, tidak ya, tentu saja itu sudah tercantum dari PMK-nya. Jadi gitu. Tidak kami yang kemudian bersama-sama mengajukan nilai sekian untuk satu hari satu orang, tidak demikian ya. Seyogianya memang kami mengikuti ketentuan yang setelah dibuat oleh pemerintah ya. Kemudian kami melaksanakan ketentuan yang diharuskan kepada kami untuk proses pengklaiman. Itu barangkali Pak. Jadi saya rasa kalau kaitannya dengan ruang isolasi sudah jelas diuraikan di PMK tersebut, sehingga kami yang awam pun awalnya tidak mengetahui kaitannya dengan bagaimana penanggulangan pasien COVID-19 tentu saja menjadi terbuka ya, menjadi terang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kaitannya dana, apalagi dana yang lain, saya tidak tahu ya, kami sendiri tidak tahu dananya dari mana, sumbernya dari mana. Kami hanya menjalankan PMK, kemudian mencoba mengaplikasikan seperti apa, dan tentu saja terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi hanya menyampaikan jumlah pasien yang ditangani sekian aja. Iya betul banget. Dan kita hanya menjalankan yang sudah ada di PMK tersebut gitu. Tidak kemudian banyak melakukan improvisasi dan lain-lain, tidak, misalnya Pak saja dan lain-lain gitu. Berarti mengklaimkannya itu berapa pasien, berapa hari, udah begitu. Betul. Dan di verifikasi itu ada verifikasi internal betul di rumah sakit, dan pihak yang memverifikasi hasil klaiman kami itu adalah BPJS waktu dilibatkan ya. Nah, itu tentu saja, maka dari itu sebelumnya memang saya mengapresiasi dari Dinkes segera mengundang kami bersama pihak BPJS untuk menanyakan secara rinci sebetulnya bagaimana penjelasan PMK tersebut, karena mungkin khawatir ada yang ganda ya penafsirannya. Nah itu maka kita verifikasi langsung saat itu bersama Ibu Sekdis. Itu barangkali semua rumah sakit diundang waktu itu ya, dari RSIH, dari Talun, dari Merhayati, RSUD pun waktu itu hadir gitu.
Barangkali itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Penanganan untuk pedoman isolasi, kamarnya bagaimana, kemudian penanganan pasien bagaimana. Saya yakin semua rumah sakit sudah menjalankan sesuai dengan pedomannya dari Kemenkes. Cuma mungkin yang berbeda dari kami di sini adalah seiring dengan bertambahnya jumlah kasus dengan tingkat keparahan yang semakin serius dan keterbatasan rumah sakit rujukan dalam hal ini RSUD Kabupaten Dr. Selamat Garut. Jadi pada saat ini juga kami awalnya itu menerima pasien yang terkonfirmasi positif setelah ada hasilnya, jadi sifatnya limpahan. Kami hanya menyiapkan ruangan khusus isolasi sesuai pedomannya, kemudian pasiennya dikirim dari RSUD atau dari puskesmas tempat. Namun karena kami di rumah sakit, IGD masih jalan, poliklinik masih jalan, ada pasien-pasien yang memang memiliki gejala. Jadi pasien datang sendiri ke rumah sakit kami dengan kondisi klinis yang sudah tidak ringan, seperti itu. Dan kondisi klinis pasien yang datang sendiri ke IGD kami atau poliklinik kami, apalagi yang pro rawat inap, lalu hasil pemeriksaan wawancara, pemeriksaan fisik, penunjangnya mengarah ke COVID. Sebelum kita memeriksa hasil swab, tentu kita harus merawat pasiennya, memperbaiki keadaan umum pasiennya. Jadi kami menambah kapasitas ruangan untuk isolasi suspek. Suspek ini kasus yang dicurigai tapi hasil swabnya belum ada, begitu Pak. Kemudian apabila sudah di swab dan hasilnya terkonfirmasi positif, maka akan dipindahkan ke ruangan isolasi COVID-19 yang positif. Jadi mungkin ini juga kesempatan bagi kami untuk berterima kasih juga pada Dinas Kesehatan yang selama ini sudah banyak berkoordinasi dengan rumah sakit kami, RSUD juga dan rumah sakit sejauh yang lainnya sudah sama-sama mungkin saling bahu-membahu ya dok ya untuk penanganan COVID ini, karena kami di lapangan pun merasakan gitu ya bagaimana kendala-kendala yang ada di lapangan itu sangat butuh banyak kerjasama dari lintas sektoral, terutama apabila ada misalnya di luar kendali tim kesehatan, seperti ada permintaan keluarga sudah tahu pasiennya positif tapi kekeh saya pulang, tidak mau diisolasi, itu kami selalu laporkan kepada puskesmas dan gugus tugas kecamatan setempat untuk sebagai pemantauan di wilayah mereka. Karena kalau sudah hubungannya dengan keinginan keluarga, keinginan pasien sudah tidak merasa nyaman, mungkin ya tidak ingin berkumpul sama keluarga, itu sudah bukan kami sudah tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Kalau sudah keinginan seperti itu, kalau nggak mau ya keinginan pasien dituruti tapi dengan seizin satgas setempat seperti itu. Seperti itu mungkin Pak tambahannya. Terima kasih. Rumah sakit yang kami sadar. Pemukul nggak ada ya? Pulang ya? Tingkat padat. Ya, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah kami dari RSUD Pamengpeuk saat ini kami sudah memiliki alat PCR, dan sebelumnya dengan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Selamat, dan tentunya Rumah Sakit Provinsi, karena kami di bawah Rumah Sakit Provinsi, itu terjadi kerjasama yang baik. Dan sebelum kami memiliki alat PCR per 1 Desember, hasil-hasil swab kami itu sudah kami serahkan, kami kirimkan ke Dinas Kesehatan dan Selamat, dan berlangsung baik, jadi kami tidak terlalu menunggu lama. Dan alhamdulillah sekarang dengan 16 kecamatan wilayah kerja kami di sana, kami bisa memberikan hasil paling lama 2 hari, karena kami memiliki alat sendiri. Dan untuk masyarakat selatan, dengan adanya Rumah Sakit Pamengpeuk ini mungkin bisa membantu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten Besar di Rumah Sakit Selamat ya tentunya, untuk membantu pelayanan di selatan. Sampai saat ini kami tidak ada kendala dengan 30 bed ruang isolasi,
ke 12 ventilator yang kami sediakan di ruang isolasi, dan kami bisa merawat pasien yang bergejala dan yang tanpa gejala. Itu saja Pak.